Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dengan saya Anwar Hidayat sebagai CEO dari www.statistikian.com. Dalam kesempatan ini akan menjelaskan tentang bagaimana cara melakukan atau menguji heteroskedastisitas pada regresi linier berganda. Agar dapat memahami secara utuh, maka sebaiknya teman-teman untuk menonton video sebelumnya, yaitu tentang tutorial regresi linier berganda dengan SPSS. Karena kalau sudah menonton ini akan lebih mudah memahami tutorial kali ini, yaitu uji heteroskedastisitas pada regresi linier berganda. Sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Atau Anda juga bisa mengunjungi website kami di www.statistikian.com. Jadi seperti itu ya. Mari kita langsung masuk kepada cara melakukan uji heteroskedastisitas tersebut. Sebelumnya harus dipersiapkan dulu aplikasi SPSS dan entry datanya ya, seperti ini. Jadi harus jelas seperti yang telah dijelaskan pada video sebelumnya. Harus ada variabel terikat dan variabel bebas. Dalam hal ini variabel bebas ada 3, yaitu X1, X2, dan X3. Anda bisa copy paste seperti yang sudah dijelaskan juga sebelumnya. Mungkin dari Excel kita pastekan ke SPSS. Setelah kita simpan, caranya adalah kita harus melakukan uji regresi linier berganda dulu, karena yang dimaksud dengan heteroskedastisitas itu adalah untuk menilai apakah terjadi error pengamatan ya. Jadi error pengamatan itu sifatnya konstan atau tidak gitu. Jadi kalau dipahami secara awam, lebih mudahnya itu dikatakan heteroskedastisitas apabila error itu tidak konstan pada setiap pengamatan. Itu ciri-cirinya bagaimana? Ciri-cirinya itu biasanya terjadi korelasi kuat antara residual dengan Y prediksi. Apa residual dan apa Y prediksi sudah dijelaskan pada video sebelumnya, yaitu pada uji normalitas pada regresi linier berganda. Jadi teman-teman juga harus baca itu juga ya, atau untuk menonton juga maksudnya. Jadi itulah intinya dikatakan heteroskedastisitas. Lebih jelasnya nanti teman-teman juga bisa baca di website kami, seperti yang sudah disampaikan di depan. Website kami adalah www.statistikian.com.
Jadi selanjutnya mari kita lakukan uji regresi linear berganda dulu. Caranya analyze, regression, kemudian linear ya. Kita klik Y masuk dependent, semua variabel bebas ini masuk independen. Kemudian yang terpenting pada uji heteroskedastisitas itu adalah pada tombol plot ini, yaitu S-resid ya. Ini standar residual. Kemudian Z-pred ini artinya Y prediksi yang terstudentifikasi. Kemudian pada save, nah ini juga penting nanti untuk uji heteroskedastisitas ya. Kita centang ini, yang terpenting ini adalah residualnya ini. Kita klik continue, kemudian kita klik OK. Maka kita tunggu pada jendela output bagaimana tampilannya nanti bisa kita lihat di sini ya, hasil uji heteroskedastisitas tersebut. Nah, yang pertama, uji heteroskedastisitas ini bisa dideteksi menggunakan scatter plot antara Y prediksi ya, Y prediksi dengan studentized residual ini. Ini tampilannya sepertinya ya, karena kalau menggunakan grafik itu sifatnya subjektif. Kadang penilaian seseorang dengan orang lainnya itu bisa beda. Ini kalau dilihat sekilas kayaknya ya menyebar merata, tidak ada pola tertentu yang membentuk seperti trompet. Apakah trompetnya itu condong ke kiri atau ke kanan, kayaknya tidak ada. Namun karena ini tidak tidak pastilah gitu, mungkin bisa nanti ya uji heteroskedastisitas ini menggunakan uji yang lain yang sifatnya itu objektif, jadi tidak tergantung pada pengamatan atau penilaian subjektif dari seseorang. Yaitu uji heteroskedastisitas ini banyak ya, ada uji Glaser, uji White, LM test, Harvest, uji Park, dan lain-lain. Lebih jelasnya nanti juga bisa dilihat di video-video sebelumnya, akan kita jelaskan berbagai macam uji heteroskedastisitas. Di sini kita akan coba melakukan uji Glaser ya. Jadi kita akan uji Glaser. Uji Glaser ini salah satu uji heteroskedastisitas. Bagaimana caranya? Ya ini, setelah kita melakukan uji regresi linear berganda, kemudian pada hasil prediksinya ini harus dimunculkan residual ya. Jadi residual ini ini adalah residual, yaitu selisih antara Y dengan Y prediksi. Nah, ini kemudian kita membuat variabel absolut residual. Jadi residual yang diabsolutkan, artinya absolut itu nilai min ditiadakan ya. Misalnya ini contoh min 0,78597 ya, ini nanti minnya ini hilang menjadi 0,78597 gitu. Caranya adalah kita klik transform, kemudian compute variable ya. Kita ketikkan sebagai targetnya, misalkan kita beri nama absolute variable. Jadi absolute variable misalkan ya. Kita ketikkan di sini. Kemudian untuk ekspresinya ini kita tuliskan ABS, kemudian
kurung buka. Nah ini unstandard residual kita masukkan, kemudian kurung tutup. Jadi absolut dari residual. Klik OK. Maka pada tampilan dataset itu ada variabel baru yang namanya absolute variable, yang merupakan nilai absolut dari residual, gitu ya. Setelah itu selanjutnya kita klik analyze lagi, kemudian kita lakukan regresi lagi, tetapi bukan regresi yang tadi, melainkan regresi semua variabel bebas. Jadi X1 sampai X3 tetap di independen, sedangkan variabel terikatnya adalah absolute residual ya, atau ini tadi tak tulis absolute variabel, ini sebenarnya lebih baik ditulis absolute residual. Nah, coba kita ubah dulu namanya ya, biar apa hasilnya bagus. Nanti ini jadi absolute residual itu. Ini mungkin di labelnya kita bisa ubah juga sebagai absolute residual gitu. Nah, jadi kita regresikan ya, tadi kan kita gagal karena apa, namanya ini keliru. Jadi absolute residual sebagai dependent, independennya adalah X1 dan X3. Kita klik OK. Nah ini tampilannya kawan-kawan ya. Ini apakah terjadi heteroskedastisitas atau tidak, itu kita bisa lihat di sini. Ternyata ya, menggunakan uji Gletser ya. Jadi ini kita coba biar apa jelas ini ya, Gletser. Nah, ini saya ketik Gletser, jadi biar atau nanti lihat di deskripsi ya, lihat di deskripsi. Uji Gletser adalah dengan cara meregresikan variabel bebas terhadap absolute residual. Bagaimana cara menginterpretasikannya? Yaitu dengan cara melihat nilai ini, apa hasil uji parsialnya ini. Ternyata banyak yang kurang dari 0,05 atau signifikan. Berarti ini terjadi heteroskedastisitas. Di sini juga hasil uji simultannya nilainya adalah 0,003, di mana kurang dari 0,05. Jadi berarti ya, itu kesimpulannya terjadi masalah pelanggaran heteroskedastisitas. Nah, seperti itu ya kawan-kawan. Cara menginterpretasikannya adalah untuk uji Gletser. Apabila p-value dari uji parsial ini sebagian besar atau mungkin semuanya itu adalah signifikan atau kurang dari 0,05, dan hasil uji simultan ini juga kurang dari 0,05 atau signifikan, berarti terdapat masalah pelanggaran heteroskedastisitas. Sebaliknya, jika ini sebagian besar itu tidak signifikan atau terima H0, dan ini juga tidak signifikan atau terima H0 dengan kriteria lebih dari 0,05 nilai p-value-nya, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Jadi seperti itu ya kawan-kawan.
tutorial mengenai uji heteroskedastisitas baik menggunakan scatter plot maupun menggunakan uji Gletser. Kedepannya kita akan buat artikel lagi atau membuat video tutorial lagi bagaimana cara melakukan uji heteroskedastisitas menggunakan uji yang lain, misalnya uji Park, LM, Harvest, White Test, dan lain-lain, masih banyak sebenarnya. Jadi seperti itu, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen, atau kunjungi website kami www.statistikian.com bersama dengan saya Anwar Hidayat. Demikian, terima kasih. Apabila ada sedikit kekeliruan atau kesalahan, mohon untuk dimaafkan. Terima kasih kawan-kawan, tetap sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.